Dari rekan Syada yang sudah memberikan informasi kepada kita bahwa di ibu kota ataupun di Jakarta ada 4 titik yang ditempatkan untuk bisa melihat tinggian hilal apakah sudah memenuhi persyaratan dari kesepakatan Mabims, yaitu Menteri Agama dari 4 negara. Ada Brunei, ada Indonesia, ada Malaysia, dan Singapura. Syaratnya sudah kami sampaikan tadi bahwa ketinggian hilal ini harus 3 derajat, kemudian dengan sudut elongasi yaitu 6,4 derajat. Sementara tadi dari salah satu titik yang ada di Jakarta yaitu di Masjid Hasyim Asy'ari, ini ketinggiannya atau posisi hilal tingginya baru 0 derajat 24 menit. Sehingga tentunya juga masih jauh atau belum memenuhi persyaratan sesuai kesepakatan dari Mabims. Ada beberapa alat yang digunakan untuk bisa memantau hilal, melihat ketinggian hilal. Yang pertama adalah teleskop robotik untuk mengikuti bagaimana gerakan bulan dan matahari. Sehingga kemudian gerakan bulan dan matahari ini bisa terpantau dengan betul-betul jelas dengan teleskop robotik ini. Yang kedua adalah penggunaan teodolit. Penggunaan alat ini adalah tujuannya untuk bisa mendapatkan akurasi mengenai ketinggian hilal. Dan juga dilakukan pengamatan di Rusunawa Daan Mogot Tower B di bagian rooftopnya, sehingga kemudian bisa melihat dan juga memantau bagaimana pergerakan dan juga ketinggian hilal dengan jelas hingga saat ini. Kami sudah mengabarkan kepada Anda setidaknya hasil dari pantauan hilal di 2 titik, di 2 tempat. Tadi adalah di Gresik, Jawa Timur, kemudian yang barusan adalah di Jakarta. Dua-duanya ini juga hasilnya sama, belum terpantau ataupun juga belum terlihat hilal sesuai dengan ketinggian yang dipersyaratkan. Hal ini kemudian juga semakin memperjelas, tapi nanti tentunya untuk lebih jelas lagi dan lebih pasti lagi, kita akan dengarkan hasil konferensi di Kementerian Agama bagaimana hasil sidang Isbat 1 Zulhijjah. Tapi memang sebelumnya sudah beredar kabar bahwa mungkin atau ada kemungkinan Idul Adha ini akan ada 2 hari yang berbeda untuk merayakan. Sesuai dengan informasi yang sudah kami sampaikan tadi juga bahwa Muhammadiyah sudah mengumumkan bahwa jatuhnya 1 Zulhijjah 1444 Hijriah adalah pada hari Senin 19 Juni esok. Sehingga Idul Adha yang jatuh pada 10 Zulhijjah 1444 Hijriah ini akan jatuh pada Rabu 28 Juni. Beberapa rekan kami sudah mengabarkan nampaknya 1 Zulhijjah hasil dari pengamatan hilal di beberapa titik di tanah air ini akan jatuh pada hari Selasa 20 Juni 2023, sehingga kemungkinan juga Idul Adha yang akan segera diumumkan oleh pemerintah ini jatuhnya pada hari Kamis 29 Juni 2023. Untuk bisa memastikan lagi apakah konferensi pers sudah akan segera digelar, rekan kami Ikra Anggana akan kembali mengabarkan dari kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Silakan Ikra. Ya, malam Pupi dan juga pemirsa, saat ini masih berlangsung pemaparan sidang isbat yang dilakukan secara tertutup di auditorium Kementerian Agama Republik Indonesia. Tadi kami melihat bahwa para stakeholder atau pejabat terkait Kementerian Agama ini masuk sekitar pukul 18.35 untuk kemudian melakukan sidang isbat yang dilakukan secara tertutup. Memang seharusnya ini sidang isbat, pemaparan dari hasil sidang isbat atau konferensi pers ini dilakukan pada pukul 19.05 waktu Indonesia Barat atau tepatnya saat ini. Namun sampai saat ini kami masih belum melihat tanda-tanda kapan berakhirnya pemaparan yang dilakukan tertutup oleh Kementerian Agama Republik Indonesia mengenai hasil hisap dari berbagai titik yang ada di Indonesia dan hasil ruqyat juga yang telah dilakukan di berbagai titik di Indonesia. Sampai saat ini, Pupi dan juga pemirsa, memang tadi sudah terdapat beberapa kesimpulan yang dijabarkan dari hasil seminar posisi hilal. Yang pertama, berdasarkan kriteria baru Mabims, ini memang di beberapa titik di wilayah Indonesia masih belum mencapai syarat kriteria minimum tinggi hilal, di mana 3 derajat dan elongansi sebesar 6,4 derajat, sehingga tanggal 1 Zulhijjah 1444 Hijriah secara hisap jatuh bertepatan dengan hari Selasa Pahing tanggal 20 Juni 2023. Di kesimpulan yang kedua tadi kami melihat adanya kelaziman penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan bulan Zulhijjah di Indonesia menggunakan metode ruqyat dan hisap
dan hisap ini sifatnya informatif secara astronomis maupun secara pantauan yang didapatkan langsung di lapangan, dan kedudukannya Ruqyat sebagai konfirmasi dari hisap. Dan saat ini yang sedang dilakukan oleh pihak dari Kementerian Agama rapat secara tertutup adalah mengkonfirmasi daripada hisap atau memastikan ulang Ruqyat yang sedang berlangsung pada saat pemaparan tertutup di sidang isbat di Kementerian Agama Republik Indonesia. Tinggi hilal di seluruh Indonesia antara 0,20 derajat sampai dengan 2,36 derajat, dan elongansi antara 4,40 sampai dengan 4,94 derajat, yang artinya masih di bawah kriteria yang sudah disepakati oleh beberapa negara sahabat yang tergabung dalam Mabims. Seluruh daerah di wilayah Indonesia termasuk di Kota Sabang, Provinsi Aceh belum mencapai visibilitas hilal kriteria Imkan Ruqyat. Baru Mabims, ya ini 3 sampai 6,4 derajat, sehingga hilal menjelang awal Zulhijjah 1444 Hijriah ini pada Ahad tanggal 18 Juni 2023 di seluruh wilayah Indonesia menurut kriteria Imkan Ruqyat, baru Mabims secara teori diprediksi tidak akan teruqyat karena nilainya berada di bawah kriteria Imkan Ruqyat yang tadi juga sudah dijelaskan oleh beberapa rekan di berbagai titik. Ini ada potensi bahwa tanggal baru 1 Zulhijjah ini akan berlangsung pada hari Selasa 20 Juni 2023, dan sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda bahwa sidang isbat ini setelah selesai dilakukan tepatnya di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Bilangan Tamrin, Jakarta Pusat. Sementara saya kembalikan ke Putri di studio. Rangga, nah nanti kami akan terus tunggu bagaimana konferensi pers akan dilakukan sesuai dengan jadwal kami harapkan, tapi sepertinya sudah mundur. Tadi kan jadwal awal adalah 19:05 waktu Indonesia Barat, saat ini sudah 19:11, tapi kita masih nantikan. Kita akan jeda sejenak dan breaking news akan segera kembali saat lagi.